Oke, jadi di video kali ini kita akan membandingkan Huawei MatePad 11 dan juga Samsung Galaxy Tab S7. Sebenarnya ini bukanlah komparasi yang adil ya, karena Huawei MatePad 11 ini dibanderol dengan harga SRP 7 jutaan. Sementara untuk Samsung Galaxy Tab S7 harganya itu 13 jutaan. Tapi nggak apa-apa, kita komparasikan aja, mungkin bisa menjadi insight buat kalian yang lagi cari tablet dengan dimensi 10 inch. Jadi yang kanan ini adalah Huawei MatePad 11, sementara untuk yang kiri adalah Samsung Galaxy Tab S7. Jadi ini adalah tablet flagship terbaru dan juga terbaiknya Samsung. Dan ini adalah tablet terbaru dan juga terbaiknya dari Huawei yang juga udah pakai OS terbaru mereka yang namanya adalah Harmony OS. Kalau dari segi desain, saya pribadi suka desain yang simple-simple, yang nggak terlalu eye-catchy dan juga nggak terlalu mencolok gitu di mata ya. Dan kalau dari kedua tablet ini, saya lebih suka desainnya yang Huawei MatePad 11 karena ya itu tadi, saya lebih suka yang simple. Sementara untuk Samsung ini agak terlalu banyak garis ya. Jadi ini adalah WiFi antena yang sama Huawei berhasil disembunyikan. Jadi terlihat lebih simple, minimalis gitu. Dan Samsung malah jadi kayak terlihat tablet gaming gitu menurut saya. Terus di sini juga ada aksen warna hitamnya yang keren sih ya sebenarnya ini. Cuman kalau misalkan WiFi antenanya ini terlalu banyak ditonjolkan, kayak jadi gimana gitu. Cuman sekali lagi, desain itu selera orang masing-masing. Mungkin kalian suka dengan desainnya Samsung yang seperti ini, atau kalian suka dengan desainnya MatePad 11 yang simple seperti ini. Nah, kalau dipegang, Samsung ini mirip seperti kompetitor yang terberatnya ya, nggak usah sebut nama ya. Jadi dia di bagian framenya ini bener-bener boxy seperti ini ya, nggak ada lekungan. Jadi kalau misalkan dipegang agak kerasa tajam, walaupun tajamnya itu nggak lebay, nggak yang menyakitkan gitu kalau dipegang. Sementara untuk Huawei MatePad 11 dia ada curve-nya. Jadi di bagian sini ya, kalau kalian lihat ada curve-nya. Jadi kalau dipegang dengan dua tangan seperti ini, nggak terlalu tajam bagian frame-nya. Terus kalau dari segi build quality, menurut saya keduanya udah sama-sama kuat. Walaupun Samsung kerasa lebih kuat ya untuk dibanding-bandingkan seperti ini, sama sekali nggak kerasa dia mau bengkong. Dan Huawei juga kuat, cuman kalau kita banding-bandingkan memang kerasanya lebih kuat si Samsung secara build quality. Karena memang untuk bobotnya Samsung ini lebih berat, 508 gram ya untuk bobotnya. Nah, kalau Huawei menurut timbangan saya adalah 492 gram. Jadi selisihnya malah 17 gram lebih berat si Samsung. Cuman walaupun si Samsung ini lebih berat, tapi kalau secara dimensi dia lebih tipis karena memang dia memilih desain yang boxy ya atau kotak. Jadi kalau kita comparekan seperti ini, Huawei lebih tebal dengan ketebalannya itu 7,27 mm, sedangkan Samsung 6,33 mm. Tapi kalau untuk panjang dan lebarnya keduanya sama. Untuk panjangnya 253,8 mm dan lebarnya 165,3 mm. Dan sekarang kita bandingkan kalau dari tampak depan. Seperti yang kalian lihat, framenya Huawei ini lebih tipis karena dia screen to body rasionya lebih besar dengan 86%. Sementara Samsung Galaxy Tab S7 ini 83%. Jadi ya, kalau kalian perhatikan bener-bener, framenya ini lebih tipis punyanya si Huawei. Dan karena Huawei MatePad 11 ini screen-nya lebih tipis, jadi dari segi desain tampak depan dia terlihat lebih minimalis, dan kalau misalkan kita gunakan untuk produktivitas dia juga kerasa lebih lega. Kalau untuk spesifikasi layarnya, Huawei MatePad 11 menggunakan panel TFT LCD IPS dengan resolusinya itu QXD. Untuk eye comfortnya menggunakan sertifikasi to Friendland dengan 275 ppi atau pixel per inch dan sertifikasi DCI-P3, dan refresh rate-nya ada di 120 Hz. Sementara untuk Samsung Galaxy Tab S7 resolusinya sama QXD, panelnya pakai LTPS LCD. Jadi untuk yang versi 11 inch ini belum Super AMOLED. Yang Super AMOLED itu yang versi 12 inch. Dan untuk PPI-nya 276, jadi Samsung lebih unggul 1 poin kalau untuk PPI. Terus untuk eye comfort-nya Samsung menggunakan low blue light. Tapi untuk layarnya ini, walaupun Samsung yang versi 11 inch ini belum pakai AMOLED tapi pakai LTPS, menurut saya kualitas gambarnya masih bagus banget ya. Saya aja kalau misalkan nggak browsing di websitenya, saya nggak tahu kalau ini bukan layar LTPS karena benar-benar kerasa Samsung banget gitu. Jadi kualitas layarnya benar-benar oke. Dan Samsung Galaxy Tab S7 ini memiliki brightness nits yang tinggi banget, 500 brightness nits. Jadi kalau misalkan ini saya tembakkan ke lighting tuh ya, kalian masih bisa melihatnya dengan jelas. Sementara Huawei tidak ditunjukkan berapa untuk brightness nits-nya, tapi kira-kira kalau misalkan paling terang ya, seperti ini. Jadi kalau kita tembakan masih kalah terang dengan brightness-nya si Samsung. Cuman yang saya suka dari Huawei ini ya,
Walaupun harus diakui kalau kualitas layarnya menurut saya ya bagusan Samsung karena juga harganya hampir selisih 6 juta tadi. Cuman yang saya suka dari Huawei adalah refresh rate-nya. Jadi kedua tablet ini memiliki refresh rate 120 Hz adaptif, dan untuk mendemokan di sini saya udah buka websitenya UFO-Test. Jadi Samsung ini 60 fps kalau kalian lihat ya yang di bagian atas ini. Tapi kalau udah saya touch ya, dia akan kembali lagi ke 120 fps. Itulah yang namanya adaptif, jadi baterainya bisa lebih hemat. Sementara Huawei kok bisa di 120 fps terus? Karena Huawei memiliki settingan. Jadi kalau misalkan nih kita masuk ke bagian setting. Nah, kalau kalian lihat di Huawei MatePad 11 refresh rate-nya ini bisa di lock di high. Jadi dia stuck di 120 Hz terus atau di lock di situ. Nah, kalau misalkan ini saya bikin dinamik, kalau misalkan kita masuk ke website UFO-Test tadi sama seperti Samsung. Jadi kalau misalkan nggak saya apa-apain, dia bakalan balik ke 60 fps. Tapi kalau misalkan saya touch search, nah dia akan ke 120 fps. Itulah yang namanya adaptif. Nah, di Samsung itu nggak ada pilihannya. Jadi di Samsung ini hanya ada adaptif dan juga standar. Nggak ada pilihan high atau nggak ada pilihan untuk ngunci refresh rate di 120 Hz. Jadi kalau dari segi kualitas gambar harus diakui memang Samsung bagus banget ya kualitas gambarnya. Cuman Huawei bisa memaksimalkan fitur 120 Hz adaptive refresh rate-nya dengan cara kita bisa ngelock 120 Hz terus. Dan mumpung kita di bagian setting, langsung aja kita bandingkan ya untuk eye comfort-nya. Jadi kalau misalkan si MatePad 11 ini kan disertifikasi sama TÜV Rheinland, sementara untuk Samsung ini pakai low blue light. Kira-kira kalau saya yang melihat ya matanya ya, kayaknya nggak ada perbedaan yang terlalu berarti deh. Cuman Samsung ini lebih menguning, kalau misalkan ini masih cukup terlihat warnanya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat beliau ini di Samsung kulitnya lebih menguning. Jadi kayak kurang natural, sementara untuk yang di MatePad 11 pakai eye comfort dia masih terlihat lebih natural. Cuman eye comfortnya ini lebih comfort yang mana? Kalau saya sih ngerasanya sama aja sih ya. Keduanya ini menurut saya kalau misalkan dilihat bisa lebih adem di mata. Dan sekarang waktunya kita bandingkan performa dari MatePad 11 dan juga Samsung Galaxy Tab S7 yang sebenarnya seperti yang saya bilang di awal tadi ya, bukan komparasi yang adil. Karena untuk MatePad 11 ini menggunakan Snapdragon 865 sementara si Samsung Galaxy Tab S7 menggunakan Snapdragon 865 Plus. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja sambil kita cari tahu berapa sih perbedaannya antara Snapdragon 865 Plus dan juga Snapdragon 865. Kalau di game PUBG, keduanya tidak ada masalah yang berarti, keduanya bisa stabil di 60 fps baik Snapdragon 865 di MatePad 11 atau Snapdragon 865 Plus di Samsung Galaxy Tab S7. Nah, perbedaan terlihat ketika saya gunakan untuk main game Genshin Impact. Jadi settingannya ini rata kanan highest dengan 60 fps keduanya. Nah, di MatePad 11 ini fluktuasinya itu jauh lebih fluktuatif gitu ya, naik turunnya kerasa banget. Sementara Snapdragon 865 Plus di Tab S7 lebih stabil walaupun ada fluktuasi tapi tidak separah Snapdragon 865 di MatePad 11. Terus untuk mengimbangi Snapdragon 865 Plus yang lebih powerful ini, Samsung menggunakan baterai yang kapasitasnya gede banget, 8000 mAh. Sementara MatePad 11 7250 mAh. Tapi ketika saya gunakan untuk main PUBG selama setengah jam dengan skenario yang sama ya, jadi MatePad 11 ini full brightness, full volume, saya nggak pakai earphone, sementara Tab S7-nya juga full brightness, full volume selama setengah jam sama juga. Dan hasilnya kalau misalkan Samsung Galaxy Tab S7 ini berkurang sekitar 10%, sementara si Huawei MatePad 11 ini 8%. Jadi selisihnya sebenarnya nggak banyak-banyak banget, sekitar 2%. Mungkin karena Samsung memiliki layar dengan brightness nits yang lebih tinggi. Dan ini adalah kualitas dari kamera belakang Samsung Galaxy Tab S7. Kita coba foto objek yang sama ya, kita foto vektor. Ini ultra wide, ini wide. Terus kalau misalkan mode selfie-nya kita coba juga, dan ini adalah mode selfie-nya. Di mode selfie-nya pun dia juga bisa ultra wide juga ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa lebih lebar lagi untuk ruangannya. Dan sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya si Huawei MatePad 11 ya. Nah, seperti ini, dia tidak ada pilihan untuk ultra wide kalau di MatePad 11 ini. Dan untuk kamera belakangnya kira-kira seperti ini. Nah, sebelum saya pindah ke PC ya, sebelum saya edit, kalau di layarnya ini menurut saya sih bagusan Samsung, entah karena layarnya yang kualitasnya lebih bagus Samsung atau memang gimana, kita nanti lihat aja ketika sudah saya pindah ke PC dan kalian lihat. Terus kalau dari segi konektivitas, sayangnya si MatePad 11 ini masih Wi-Fi only. Saya nggak tahu apakah yang versi seluler akan masuk resmi ke Indonesia. Cuman untuk Samsung Galaxy Tab S7 ini sudah support dengan LTE.
Dan sekarang lanjut ke sektor audio. Keduanya sama-sama memiliki 4 speaker. Kalau Huawei dituning sama Harman Kardon, sementara untuk Samsung dituning sama AKG ya. Dan earphone-nya Samsung itu juga bekerja sama dengan AKG. Tapi gimana kualitas suaranya? Kalian yang nentuin. Saya akan putar suara dari Samsung dan Huawei. Kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira enak yang mana. Oke, jadi ini adalah kamera depan mode video ya. Kira-kira mic-nya seperti ini, 4 mic-nya. Dan mungkin sekarang kalau misalkan kita ganti arah seperti ini ya, karena kalau kita balik, mic-nya juga berbalik. Kira-kira seperti ini untuk kualitas suaranya yang 4 mic. Dan ini adalah mic internal dari Samsung ya, yang hanya 2 mic. Kira-kira seperti ini suaranya. Dan kalau misalkan saya balik, biar fair ya, suaranya seperti ini. Kalian bisa tentukan juga kira-kira siapa yang lebih enak, Huawei dengan 4 speaker AI noise cancellation atau Samsung dengan 2 speakernya. Kalau dari segi aksesoris sebenarnya sama, keduanya ini support stylus dan keyboard juga. Cuman karena Samsung ini saya nggak punya aksesorisnya, jadi nggak usah kita comparekan ya, karena bakalan nggak adil. Cuman untuk MatePad 11 ini kalau misalkan kalian punya aksesorisnya, dia bakalan menjadi benar-benar a PC-like experience gitu. Jadi kalau misalkan kita sambungkan dengan mouse Bluetooth, akan ada kursornya tuh. Jadi kursornya bulat-bulat kayak gitu. Terus kalau misalkan kita hover ke sebuah aplikasi, aplikasinya juga akan membesar. Makanya Huawei mengklaim ini adalah a PC-like tablet. Karena kalau misalkan kita koneksikan dengan mouse, mirip banget dengan desktop. Cuman yang saya sayangkan ya, saya pernah nge-review Huawei MatePad Pro, dan kalau misalkan kita slide dari kanan, di MatePad Pro itu ada desktop mode yang sekarang jadinya hilang. Sementara kalau misalkan di Samsung kita mau masuk ke mode desktop experience ya, namanya Samsung Dex, tinggal seperti ini aja dan tampilannya akan menjadi seperti Dex. Dex itu desktop like experience. Jadi tombol startnya di sini, terus di sini ada beberapa aplikasi. Jadi benar-benar mirip seperti desktop gitu. Dan di MatePad Pro itu ada, jadi mungkin di Harmony OS versi ketiga bakalan dikeluarin lagi sama Huawei karena biar lebih PC-like tablet gitu. Cuman walaupun sekarang udah nggak ada desktop mode, tapi yang paling saya suka dari Huawei dari dulu itu adalah ekosistemnya. Jadi sebelum namanya Harmony, menurut saya sudah berharmoni dengan baik ya. Kalau misalkan kita punya ekosistem Huawei, kita punya MateBook D15, kita punya MatePad, kita punya Huawei Nova 7 atau smartphone Huawei yang lain yang EMUI 10 ke atas, kita bisa menggunakan multi-screen collaboration yang benar-benar gampang banget digunakan. Kalau di laptop itu kita tinggal touch aja di bagian NFC-nya. Kalau misalkan di tablet kita juga tinggal diletakkan aja di NFC-nya. Gampang banget. Dan sekarang di versi Harmony OS-nya ini ada namanya Super Device. Nah, dengan Super Device ini kalau misalkan ada Super Device Huawei yang lain, itu kayak nyari WiFi gitu. Jadi dia nanti akan muncul di sini sinyalnya, misalkan Vision di sini, terus monitor Huawei di sini gitu. Jadi kita dengan mudah untuk berharmoni dengan super device Huawei yang lain. Sayangnya saya nggak punya super device-nya Huawei yang lain ya. Mungkin ke depan. Oh ya, kemarin saya udah tanya sih ya ke Huawei. Kalau di Malang itu sebenarnya ada toko resmi Huawei atau toko kayak semacam toko pameran Huawei gitu. Dan nanti kalau misalkan udah nggak PPKM, saya mau grebek di situ. Dan saya pengen nyobain super device-nya. Oke ya, mungkin cukup segitu aja untuk komparasi dari Huawei MatePad 11 dan juga Samsung Galaxy Tab S7 yang sebenarnya bukanlah komparasi yang adil memang. Karena MatePad 11 ini 7,29 dan Tab S7 12.999.000. Jadi selisihnya hampir 6 juta. Dan untuk Huawei MatePad 11 ini bisa kalian pre-order mulai tanggal 5 sampai 13 Agustus 2021. Di masa pre-order ini bakalan banyak banget promo, cashback dan juga bundling dengan aksesoris. Untuk informasi lengkapnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nah, kalau kalian dikasih pilihan antara MatePad 11 dan juga Samsung Galaxy Tab S7 ini, kira-kira kalian bakal pilih yang mana? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.